Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi hari ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Seperti yang kalian lihat, ini adalah HGC. Dan hari ini gue akan review adalah HGC V10, V10. Nah, sebelum gue mulai videonya, seperti biasa, disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, seperti yang kalian lihat, helm ini udah gue keluarin dari boxnya. Karena helm ini nggak gue beli baru. Jadi ini gue beli second dengan kondisi yang masih kayak baru gitu ya. Nah, jadi waktu baru datang gitu ya di rumah gue, jadi ya mau nggak mau gue buka lalu gue cek isinya bener nggak gitu kan. Karena kan beli bekas ya, jadi takutnya gitu kan tiba-tiba sellernya tipu-tipu. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, yang belum subscribe boleh loh di subscribe dulu. Oke, jadi langsung aja HGC V10. Ini dia boxnya ya. Jadi di dalam pembeliannya kalian akan dapat box abu-abu kayak gini, number one in the world. Boxnya warna abu-abu, lalu di sini ada tulisannya nih, foto helmnya gitu ya, gambar helmnya dan seri helmnya kalian. Ini adalah V10, lalu DOT, jadi helm ini sudah DOT, lalu ini ukuran L. Nah, catatannya soal HGC, gue bingung antara mau ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih. Antara HGC gitu ya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, notes-nya untuk HGC V10 ini, gue nggak tahu HGC yang lainnya ya, seri yang lain, tapi yang V10 ini. Jadi, walaupun ini size L, size yang biasa gue beli dan gue pakai, tapi size L-nya V10 ini agak lebih kecil gitu ya, satu ukuran. Karena kalau umumnya helm itu kan L itu ada di angka 5960. HGC ini ukuran L-nya itu di 5859. Lalu tadi gue bilang ada DOT-nya di tulisan ini. Nah, HGC sendiri helm yang ada di Indonesia gitu ya, itu tulisannya memang DOT nih untuk yang V10 ya, V10 ini. Tapi kalau kalian lihat HGC yang di Eropa gitu ya, di Eropa itu mereka sudah pakai ECE. Jadi helm ini juga tembus ECE, tapi cuman untuk helm-helm yang dijualnya di Eropa sana. Untuk helm yang di Amerika lalu di Indonesia, gue nggak bisa ngomong Asia, gue nggak tahu. Di Indonesia itu dapatnya yang DOT doang, ya termasuk SNI pastinya. Di dalam boxnya kalian akan dapat box seperti biasa, lalu helm dan tas helmnya, lalu kalian juga udah dapat pin lock. Jadi ini tadi udah gua cek ya waktu barang ini datang. Ya ini pin locknya udah dapat dan kalian tinggal pakai aja kalau mau pakai. Lalu seperti biasa ya, buku manual dan segala macamnya ini udah ada di dalam sini. Nah, sekarang mari kita buka langsung aja helmnya. Tas helmnya sih nggak terlalu menarik gitu ya, biasa aja. Hitam, logo HGC di satu sisi doang, dengan bahan yang nggak tebel juga, rada tipis, bisa see-through. Tapi kalau dipegang ini berasa kain yang lebih mahal gitu. Bukan yang murahan, yang tipis-tipis murahan gitu. Tapi ini dia tembus pandang, tapi apa ya, dipegangnya tuh beda gitu. Oke, ini dia helmnya. Warnanya merah banget ya. Ini dia, lihat dulu supaya kalian lihat dari depan. Sisi kirinya, sisi kanannya, sisi belakangnya, bagian atas. Seperti yang kalian lihat, ini adalah sebuah helm HGC yang gayanya adalah vintage gitu, vintage racing gitu ya, racing yang jadul gitu. Bisa dilihat helmnya membulat, tidak ada spoiler belakang, jadi ya vintage banget memang. Tapi yang gue suka langsung gue notice dari helm ini adalah brandingnya. Nggak tahu kalian ngapa nggak sih gitu, tapi nggak ada logo HGC di depan. Di belakang itu kecil aja barengan stiker DOT nih di belakang. Sisi kirinya, sisi kanan berarti ya, sisi kanan helm itu nggak ada, kosong. Yang ada logo HGC-nya cuman di kiri dengan bentuk emblem kayak gini nih. Gokil ya, jadi ini helm clean banget gitu. Oh ya, ini karena gue beli bekas, jadi stiker emergency ini agak ngeletek gitu ya, kayak udah nggak terlalu nempel. Ya minor sih, ini cuman stiker yang ya udahlah ya. Kalau soal shell helm ya, soal batoknya, HGC V10 ini punya 3 ukuran shell.
Yang XS dan S itu satu ukuran shell, lalu M dan L itu satu ukuran shell, lalu yang ketiga itu XL dan double XL. Di bagian belakang ini udah ada logo SNI, lalu stiker DOT, lalu ini ada ukurannya L, 58-59 cm. Hal menarik apa lagi dari helm ini? Yaitu material yang dipakai untuk shellnya, untuk batoknya. Jadi ini bukan termoplastik, tapi ini adalah fiberglass. Jadi ini adalah helm fiberglass bergaya vintage racing gitu ya dari HJC. Tidak terlalu berat, tapi gue juga nggak bisa bilang ini ringan gitu. Kalau kita bandinginnya sama kayak misalkan NHK Mark I. NHK Mark I tuh itu masih magic, itu pakai magic dia. Soalnya jadi ringan banget helmnya. Tapi ini masih enteng. Lalu kayak yang sama-sama fiberglass deh, NJS ZX1R Bushido yang pernah gue review ya. Gue masih inget feel-nya, dan ini terasa sedikit lebih ringan. Tapi memang tidak seringan, ya jangan dibandingin sama NHK Mark I, karena kan gue baru nge-review kayak NHK Mark I, kayak Test Striker gitu-gitu ya. Jelas masih ringanan NHK Mark I. Itu kayak enteng banget NHK Mark I. Nah, kalau helm vintage terakhir yang gue review itu kan JP Helmets ya, yang serinya rocker. Itu sempat ada yang komen di video itu gitu ya. Kekurangannya adalah ventilasinya yang tidak ada sistem buka tutupnya. Jadi kalau hujan tuh masuk air semuanya, terutama yang di bagian atas itu. Nah, kalian keluarin duit lebih, HJC ventilasi di bagian jidatnya bisa dibuka tutup. Jadi kalau hujan ya tinggal tutup aja. Jadi tidak ada alasan untuk sebuah helm vintage kalau kehujanan harus tembus gitu ya. Ini aman nih. Bicara soal ngeluarin duit lebih, helm ini kalau kalian beli baru itu harganya di Indonesia adalah 4,3 juta. 4,3 juta. Sedangkan karena ini gue beli second, jadi ini gue dapat di angka 3,8 kalau gue nggak salah ya. Untuk warnanya sendiri, pilihan warnanya itu standar ya. Untuk warna-warna polosnya itu ada putih, ada hitam, ada merah, ada kuning seingat gue, lalu ada biru dan hijau kalau nggak salah. Kalau di website HJC sendiri itu ada yang grafis, gue nggak tahu di Indonesia ada yang grafis apa enggak. Gue sempat lihat-lihat di Juragan gitu ya. Waktu itu sih belum ada gitu, waktu gua ngecek. Tapi di websitenya HJC sendiri itu udah ada yang grafis-grafis dengan harga yang lebih mahal. Gua nggak tahu di Indonesia, kalau polos 4,3 mungkin yang grafis 4,5, 4,6 ya mungkin sekitaran segitu ya. Nah, yang kelihatan dulu deh, kita ngomongin soal visornya. Bentuk visornya tentu tidak sama dengan helm-helm racing pada umumnya gitu ya. Karena di sini menekuk, tapi sudah flat gitu. Nih, jadi udah nggak cembung, dia flat. Lalu sudah ada visor lock-nya di sebelah kiri ini. Nah, bicara soal ventilasi, ventilasinya ini cuman ada intake aja. Jadi intake-nya di bagian depan, ini ada 3 lubang di sebelah kanan, lalu 3 lubang di sebelah kiri ya. Tapi bisa dibuka tutup dari sisi dalam sini. Di sini ada yang bisa di slide ke atas untuk tutup. Kalau gua nggak salah, iya betul, slide ke bawah untuk buka. Tapi yang bolong dan langsung mengarah ke mulut lo, jadi dari sini langsung masuk ke dalam gitu ya. Itu cuman yang 4 paling bawah, jadi kiri kanan paling bawah, lalu yang di tengah kiri kanan. Itu langsung masuk ke dalam, bolong gitu. Nah, yang atas ini, yang atas itu di bagian dalamnya, di bagian dalam sini nih, itu nggak bolong, tapi gue melihat dia tuh kayaknya ngarah ke atas, lalu diarahkan ke sini, ke bagian dalam tanda kutip nose guard gitu ya, yang bentuknya melengkung ini. Ya bentuk helmnya sih sebenarnya melengkung, jadi ini sebenarnya bukan yang nose guard yang kayak helm biasa gitu. Ngikutin batoknya ukurannya bentuknya rada melengkung gitu di bagian hidung, jadi dia juga melengkung bagian dalamnya. Nah, ini ada lubang-lubang di bagian atasnya, jadi menurut gua 2 lubang yang paling atas ini nih untuk bagian fan di bagian depan ini, dia akan ngedorong masuk ke atas supaya ngarah ke visor, supaya visor ini nggak gampang berembun gitu ya. Di bagian atas ini, ventilasinya dia ada di bagian tengah jidat. Modelnya bolong gini, kalian tinggal slide kiri kanan, ke tengah itu untuk nutup lubangnya. Nah, ini kalian bisa lihat mungkin lebih jelas kalau kayak gini ya. Ini ketutup, geser ke sini, kebuka. Di bagian belakangnya ini tidak ada exhaust-nya. Ini sebenarnya ada gue sayangkan sih. Jadi dia ngambil sistem airflow-nya. Berarti dari depan diarahkan, dibuang ke bagian belakang bawah di belakang leher kita. Jadi muter gitu ya, angin tuh jalan gitu dari depan lalu ke bagian bawah.
Sebenarnya gue lebih suka kalau ada exhaust sih, walaupun mungkin satu di tengah kayak bell bullet atau JP deh, JP rocker gitu ya. Bikin satu di sini, nggak usah yang terlalu heboh gitu, dia rada mendem gitu. Setidaknya mungkin menurut gue airflow-nya lebih enak. Tapi mungkin ya ini pilihannya JC sendiri aja kali. Mungkin mereka mau menjaga estetiknya supaya tetap vintage gitu ya, beneran. Beneran ya udah bulat aja bagian belakangnya. Yang lucu lagi untuk visor, kalau kalian mau buka visor ya, di sini dia modelnya baut. Jadi kayak zaman dulu pakai obeng untuk dibukanya. Tapi sebenarnya ini adalah thumb screw. Jadi ini ada pengait atau ada bagian gitu ya yang tadinya tuh nge-flash kayak dia rata ke dalam sini, tapi ini bisa kalian congkel pakai jari biasa, lalu ini bisa kebuka nih, keangkat gitu ya, lalu ini bisa kalian putar pakai tangan. Jadi ini namanya thumb screw. Nah kalau udah buka ya, kalau kalian pasang lagi nanti tinggal kalian pendemin lagi. Kalau dari segi shape-nya ya pasti helm model-model vintage gini pasti sangat simple, nggak ada tekukan yang aneh-aneh gitu ya. Nah sekarang kita bicara ke bagian dalamnya. Seperti yang kalian lihat nih, supaya kalian lihat dulu, mudah-mudahan kelihatan ya bagian dalamnya. Nah untuk sistem pengunciannya dia sudah pakai double D, sudah double D ring. Lalu ini udah ada emergency quick release. Untuk di pemilihan bahannya ini dia menggunakan perpaduan antara yang leather gitu, yang kulit gitu. Tapi jujur gue nggak tahu ini leather asli atau sintetik. Ya tapi yang bahannya kayak leather gitu, kayak kulit. Dan ini lembut gitu. Dan di bahan kainnya juga lembut juga gitu. Ya, jadi nggak yang licin gitu, tapi dipegang tuh nggak kasar. Nah ini tapi kalau menurut gue di bagian busanya ini agak nggak terlalu tebel ya, nggak yang tipis banget, tapi kayak ya nggak terlalu tebel. Gue banyak menemukan helm-helm yang sudah pernah gue review itu kayaknya lebih tebel. Dan di bagian belakang ini juga dia rada keras, rada tipis dan keras gitu ya. Oke, lalu ini juga ada chin curtain. Chin curtainnya lumayan lah ya, nggak terlalu kecil, tapi bukan juga yang full sampai bawah banget gitu, nggak yang panjang-panjang banget, tapi ini cukup oke. Masih lebih bagus daripada NHK punya chin curtain. Ya gue nggak bandingin, gue nggak bisa bandingin sama NHK juga ya, harganya terlalu jauh gitu. Tapi biasanya kalian kebayang lah ya, maksud gue tuh NHK tuh kan kalau ngasih chin curtain kecil-kecil banget. Nah ini agak lumayan, agak panjang gitu. Lalu di sini ada tulisan Smart HJC di bagian belakang sini ya. Setahu gue ini berhubungan sama intercom. Kalau gue nggak salah, ini buat baterai pack. Jadi kalau kalian pakai intercom yang punyanya HJC, gue nggak tahu serinya apa. Nah itu bisa naruh baterai pack di belakang sini juga. Dan ini memang sudah bisa untuk dipakai buat pasang intercom. Universal apa aja, nggak harus punya HJC gitu ya. Nah di bagian atasnya sendiri crown padnya, walaupun bentuknya bagus kayak wajik gitu ya, ada teksturnya gitu. Gue nggak tahu sih kalian kelihatan apa enggak gitu ya di bagian dalam crown padnya gitu. Tapi gue merasakan memang agak tipis juga gitu crown padnya. Tapi ini asik sih, rapi lalu terlihat. Walaupun simple warnanya gitu ya, cuman hitam merah dengan benang yang warnanya agak abu-abu gitu. Jadi tetap kelihatan ada benang-benangnya. Tapi kayak terkesan mahal gitu bahan yang dipakainya. Ya gue nggak tahu ya, gue bukan tukang kain, jadi gue nggak tahu ini kain apa yang dipakai sama dia. Mari sekarang gue cobain aja. Menurut gue ini akan rada sempit karena ukurannya yang lebih kecil ya. Lebih kecil 1 cm dibandingkan helm-helm ukuran L pada umumnya. Sekali lagi, ini ukuran L-nya HJC V10 ini, V10 ini adalah 5859. Yang dimana umumnya ukuran L itu 5960. Tapi mari kita coba. Wah. Emang ngepres banget. Sekarang gue coba pakai kacamata. Wah, susah banget. Oh, oke. Oh, ternyata kalau udah masuk gagangnya ya, udah masuk dikit gitu di bagian depan, itu gampang sih, tinggal kalian dorong. Walaupun ini helm ngepres banget, tapi ini kacamata masih bisa gerak gitu, nggak yang ketekan banget gitu tangkai kacamatanya. Wow,
Dan ini kacamata juga posisinya udah pas, nempel di hidung gua dan nempel di telinga gua gitu ya tangkainya. Jadi nggak yang terlalu longgar banget di dalam. Walaupun helmnya ngepres banget, tapi kacamatanya malah enak banget. Oke, sekarang gue tutup dulu. Kayak gini, dari depan ya. Sekarang dari sebelah kirinya. Sebelah kanan. Alright, gue buka dulu. Oke, tapi memang helmnya ya ngepres banget. Untuk kalian yang nggak suka pakai helm terlalu ngepres gitu ya, terutama di bagian apa nih namanya atas gitu, crown dan bagian pipi, mungkin ada baiknya upsize gitu. Kalau kalian pakai helm-helm umum itu di ukuran L kayak gua, kalau kalian mau nyaman, yang makainya enak, nggak terlalu ngepres, mungkin bisa ambil ukuran XL. Sekarang mari kita lihat bagian inner gitu ya, kita buka dulu. Ini kancingnya untuk bagian cheek pad gitu ya, kancingnya tuh rada keras loh. Yes. Ini mungkin salah satu helm yang kuncian-kunciannya tuh kayak tuh, kancingnya tuh keras-keras banget. Itu tadi cheek padnya udah dibuka semua. Oke. Crown padnya juga dia modelnya sistem kancing depan belakang. Karena biasanya ada beberapa helm yang modelnya tuh clip gitu ya, diselip di bagian depan atau modelnya velcro. Kalau ini dia masih pakai yang cetek-cetek kayak kancing untuk masukin ke dalam gitu. Alright, jadi udah bisa dibuka semua. Crown pad, cheek pad kiri kanan dan chin curtain. Ini dia bagian IPS foam-nya. Warna hitam. Di bagian ventilasi depan ini yang di jidat ya, ini ada lubangnya, tapi lubangnya ini nggak terlalu besar. Tembus ya emang, ini gue lihat tembus nih, tapi ya nggak terlalu gede. Lalu ini udah pasti ada slot intercomnya. Di slot intercomnya juga udah ada jalur buat kayak kabelnya gitu ya. Lalu ini ada tanggal produksinya, ini Agustus 2023. Di bagian foamnya ada tulisannya, ada stiker gitu ya. Gue rasa segitu aja review gue hari ini, first impression dan unboxing gitu ya. Nah, nanti seperti biasa gue pakai dulu seminggu kurang lebih road reviewnya. Nanti gue update lagi di video gue berikutnya. Jadi gue bawa jalan-jalan dulu nih helm. Oke lah, thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen gitu ya. Thank you banget buat kalian semua. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Seperti biasa lah, kalian tinggal klik aja. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.